Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mengerjakan satu contoh soal tentang sebuah balok yang meluncur pada sebuah bidang miring. Nah, di sini ada sebuah balok bermassa 4 kg meluncur tanpa kecepatan awal di atas bidang miring yang licin sempurna. Jika A merupakan sudut kemiringan dari bidang dan G itu merupakan percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat, maka kita diminta untuk mencari yang pertama gaya normal, yang kedua kita diminta untuk mencari besarnya percepatan yang timbul pada benda, dan yang tiga kita diminta untuk mencari jarak yang ditempuh setelah 5 detik. Oke. Di sini juga diketahui bahwa tan A atau tan alpha itu nilainya adalah 3/4. Nah, sekarang pertama-tama kita gambarkan dulu gaya yang bekerja pada si balok ini. Gaya pertama itu ada gaya berat ya. Gaya berat di sini besarnya mg. Nah, gaya berat mg ini bisa kita proyeksikan pada sumbu x-aksen dan y-aksen. Yang dimana besarnya gaya berat pada x-aksen itu akan menjadi mg sin alpha, dan besarnya gaya berat pada y-aksen itu sama dengan mg cos alpha. Nah, ini sudut alpanya. Misal ini ada vektor ya, ini vektor gaya. Kalau kita proyeksikan ini jadi mg sin dan ini mg cos. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal ini tegak lurus bidang pada sumbu y-aksen. Nah, perlu diketahui sumbu x-aksen dan y-aksen ini merupakan sumbu yang kita pilih atau kita gunakan, yang dimana x-aksen ini merupakan sumbu gerak pada bidang miring dan y-aksen ini sumbu tegaknya pada bidang miring. Jadi bukan x dan y biasa yang kita gunakan ya. Nah, x ini untuk arah gerak lurus bidang miring. Seperti itu. Nah, pertama-tama kita ingin mencari besarnya gaya normal. Untuk mencari gaya normal, kita tinjau sumbu y-aksen. Nah, di sumbu y-aksen dikarenakan geraknya nih cuman lurus ya, di bidang miring saja, dia tidak ada melompat-lompat gini, maka total gaya yang bekerja pada si y-aksen itu sama dengan 0. Nah, gayanya apa saja yang bekerja di sini? Pertama ada gaya normal ke atas dan ada gaya mg cos alpha ke bawah. Nah, di sini jika kita kurangkan n dikurang mg cos alpha itu sama dengan 0, maka kita dapatkan besarnya n atau gaya normal itu sama dengan mg dikali cos alpha, ya kan? Nah, selanjutnya jika kita ingat dari soal diketahui bahwa tan alpha itu sama dengan 3/4. Nah, 3/4 ini maksudnya adalah nilai depan dibandingkan nilai samping itu sama dengan 3/4. Tan itu kan sama dengan depan per sampingnya. Jadi tan alpha sama dengan 3/4, berarti sisi depannya 3, sisi sampingnya 4. Nah, di sini selanjutnya jika kita ingin mengetahui besarnya cos alpha, ya berarti tinggal kita ubah saja ya. Cos itu kan samping per miring. Jadi cos alpha itu sama dengan 4/5. Dan sin alpha itu sama dengan depan per samping, itu sama dengan 3/5. Nah, ini nilai-nilai untuk cos alpha dan sin alpha yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Oke. Ini perbandingan trigonometri ya. Nah, di sini dikarenakan kita udah ketahui nilai dari cos alpha, G dan M, maka tinggal kita masukkan saja. Masanya itu 4 kilo, G-nya 10, dan cos alpha sama dengan 4/5. Jika kita coba hitung, maka akan kita dapatkan besarnya gaya normal yang bekerja pada benda itu adalah sebesar 32 Newton. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin mencari besarnya percepatan yang timbul pada benda. Untuk mencari besarnya percepatan, kita tinjau sumbu x-aksen. Di sumbu x-aksen ini gaya apa saja yang bekerja? Ternyata hanya satu gaya saja, yaitu adalah gaya mg sin alpha. Dengan demikian, mg sin alpha itu sama dengan m dikali a. Dengan m ini massa dari benda dan a ini merupakan percepatan si balok ini ketika dia meluncur ke bawah. Jadi percepatan arah x-aksen ya. Nah, massanya kan sama nih, mm dicoret,
Jadi kita dapatkan G sin alpha itu sama dengan A. Dari sebelumnya kita ketahui bahwa sin alpha itu sama dengan 3/5 dan G itu sama dengan 10. Maka kita dapatkan besarnya A atau percepatan dari si benda itu sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, itu besarnya percepatan yang timbul pada benda, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung gaya normal, kita tinjau sumbu Y aksen. Jika kita ingin menghitung percepatan, kita tinjau sumbu X aksen. Itu percepatannya. Selanjutnya yang terakhir, kita ingin menghitung jarak yang ditempuh setelah 5 detik. Nah, di sini misalkan kita letakkan di atas nih ya, kecepatan awalnya V0 sama dengan 0 meter per sekon. Maka setelah 5 detik kemudian, si balok ini akan menempuh jarak sejauh D pada sisi miring, gitu ya. Nah, di sini sekarang kita bisa gunakan rumus GLBB biasa, gerak lurus berubah beraturan biasa ya. Diketahui D itu sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Dengan V0 ini merupakan kecepatan awal, dan A ini merupakan percepatan yang udah kita hitung sebelumnya. Arahnya searah X aksen. Oke. Nah, dikarenakan V0-nya itu 0, dikarenakan si benda ini dari keadaan diam. Selanjutnya, D atau jarak yang ditempuh pada sisi miring itu sama dengan setengah AT kuadrat. A-nya 6, T-nya 5 ya. Dikarenakan di sini kita mencari saat 5 detik. Jadi tinggal kita hitung, ini 25 kali 3 itu sama dengan 75. Jadi si balok ini akan menempuh 75 meter pada sisi miring saat si balok sudah bergerak selama 5 detik. Nah, itu untuk sisi miringnya. Apabila kita ingin mengetahui seberapa jauh jarak yang ditempuh, ditinjau dari sumbu X biasa, maka kita bisa gunakan trigonometri. Nah, di sini kita ingat bahwa misalkan ini sisi miring, sisi miring dan ini sisi samping, maka besarnya sisi samping itu bakal sama dengan D dikali cos dari sudutnya atau cos alpha. Ya kan? Nah, D di sini nilainya adalah 75. Cos alpha dikarenakan sudutnya yang sama ya, itu sama dengan 4/5 dari sebelumnya. Nah, dengan demikian kita dapatkan nih X sama dengan 75 dikali 4/5 sama dengan 60 meter. Nah, jadi dari perhitungan kita dapatkan bahwa jarak yang ditempuh setelah 5 detik pada sumbu X horizontal, X biasa ya, bukan X aksen, itu adalah 60 meter. Jadi sisi miring yang ditempuhnya 75 dan sisi sampingnya, sisi horizontalnya itu adalah 60 meter. Nah, seperti itu. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.